Dia membenci ibunya karena disabilitas. Membunuh ibunya yang berumur 79 tahun dengan tangannya sendiri. 3 hari kemudian, ibu baru mendapatkan pertolongan. Hal ini aku percaya semua orang sudah pernah mendengarnya. Di tahun 1983, di dalam film Ballad of Narayama, juga membuat adegan seperti ini. Plot yang akan mengejutkan penonton. Di dalam film, wanita tua, Aling Po, putra sulungnya si Taizu dengan kejam meninggalkannya di atas gunung. Tapi Aling Po dengan inisiatif meminta tolong, memaksa Taizu melakukannya. Apa alasannya? Ceritanya seperti ini. Di desa yang tersembunyi, ada sebuah peraturan. Orang tua di desa yang berumur 70 tahun harus digendong anaknya ke atas gunung untuk merayakan kematian. Dengan begini, sekeluarga akan mendapatkan perlindungan dari Dewa Gunung. Aling Po hari ini kebetulan berumur 69 tahun. Akan segera menghadapi nasib. Tapi tubuh Aling Po masih tangguh. Giginya juga sangat kuat. Yang lebih penting adalah, dia masih memiliki 3 keinginan yang belum selesai. Ada tempat seperti ini. Orang tua sudah 70 tahun. Dan akan ditinggalkan di gunung. Aling Po sudah berumur 69 tahun. Meski tidak takut naik gunung, tapi hatinya khawatir dengan anak-anaknya. Anak sulungnya dari awal sudah kehilangan istri. Di rumah membutuhkan seorang wanita. Putra kedua terlahir aneh. Sudah berumur 40 tahun masih tidak ada pacar. Cucunya tiap hari menggoda perempuan. Ketika tidak ada kelebihan makanan di rumah, malah membawa pacar yang hamil ke rumah. Tapi dia sangat malas, selalu mencuri makanan di rumah. Nenek yang mengetahui, semua orang tidak kenyang, dan masih perlu memberi makan 2 mulut. Aling Po sedikit khawatir. Dia pun tidak naik gunung. Demi semua orang, melewati hari dingin ini. Sebelum Aling Po pergi dia masih mengingat keluarganya. Tapi cucu selalu di depan semua orang, menertawakan gigi Aling Po yang giginya begitu kokoh. Hal ini di saat itu sangat memalukan. Karena itu, Aling Po diam-diam menggunakan batu untuk menghancurkan giginya. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa melakukannya. Dan di saat itu, seorang mak comblang memperkenalkan seseorang ke Taizu. Orang itu berjalan turun ke bawah. Aling Po melihat, langsung memberinya makanan, juga mengeluarkan ikan untuknya. Setelah kenyang, gadis ini menetap di sana. Setelah masalah Taizu selesai, Aling Po diam-diam melempar giginya sendiri, dan sengaja berlari ke depan gadis itu. Mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan saling bergantungan. Cucu menantu muncul masalah. Keluarganya adalah pencuri. Kalau hanya mencuri barang ya sudahlah. Keluarganya ternyata mencuri makanan tetangga. Hal seperti ini bagaimana bisa ditahan? Malam itu, penduduk desa mengeluarkan senjata dan pergi ke rumahnya untuk mengeluarkan semua makanan. Setelah mengambil langsung pergi. Meski masalah ini sudah teratasi, tapi keluarga ini, kalau melakukannya lagi bagaimana? Penduduk desa terpikirkan ide lain. Cara yang paling ampuh, lemparkan keluarga ini di hidup-hidup, karena mereka sudah mengambil makanan yang bukan milik mereka. Setelah cucu mertua mengalami masalah, Aling Po menyatakan, sebelum musim dingin dimulai, dia ingin naik gunung. Meski Aling Po sangat khawatir, dan Taizu sangat tidak rela, Aling Po terus membujuk anaknya. Pada awalnya, sang suami, karena tidak rela menggendong ibunya naik gunung, diam-diam kabur. Alhasil mereka sekeluarga mengalami badai di desa. Dia tidak ingin Taizu mengalami lagi hal seperti itu. Jarak ke hari naik gunung semakin dekat. Sebelum pergi, dia mengajarkan kemampuan menangkap ikan ke menantunya, dan membantu anak keduanya menyelesaikan masalah. Kali ini dia berpikir, sudah bisa naik gunung dengan tenang. Setelah semua persiapan selesai, Taizu menggendong ibunya ke atas. Dari malam berjalan hingga pagi, melewati bukit dan kesulitan. Di perjalanan, Aling Po mulai lelah, dan juga menjaga anaknya. Tidak tahu sudah jalan berapa lama. Akhirnya mencapai tujuan, melihat tengkorak di tanah. Taizu ketakutan. Aling Po demi dirinya sendiri memilih suatu tempat.
Taizu tidak rela untuk menurunkan ibunya. Tapi akhirnya, dia tetap juga meletakkannya, mengeluarkan makanan satu-satunya, dan memberikannya ke anaknya. Mereka berdua saling menangis dan berpelukan. Tidak rela untuk meninggalkannya. Di perjalanan pulang, Taizu melihat orang tua tetangga tidak ingin naik ke atas. Alhasil, ya Tuhan, tiba-tiba mulai turun salju. Taizu teringat ibunya, dan langsung berlari kembali. Salju semakin besar. Di atas gunung dengan cepat dipenuhi salju. Taizu menemui ibunya. Saat itu Aling Po sedang berlipat anjali, dengan muka tenang menerima kematiannya. Taizu berteriak. Tapi Aling Po hanya melambaikan tangan, menyuruh Taizu pergi. Aling Po dari awal sudah tahu, semuanya adalah berkah, demi memberikannya ke anak muda, menggantikannya dengan nyawanya. Ini adalah puncak dari sutradara Masahei Imamura. Seluruh film penuh dengan awal mula kejahatan manusia, kemiskinan sampai batas tertentu, membuat umur panjang menjadi kutukan. Karena kemiskinan, menuju kehidupan seperti semut. Tebing mendorong ayahnya, Narayama meninggalkan ibunya. Keluarga pencuri. Cobalah berpikir, jika suatu hari, kita juga berada di posisi itu, apakah akan memutuskan hal yang berbeda?